Halo, sahabat semuanya. Selamat beraktivitas ya. Nah, di depan kita ini ada karburator RX King. Ini Unicorp original ini ya. Di sampingnya 3KA 800. Nah, ini punya RX King Master sekitar tahun 2003-an ya. Kalau dia yang 3KA 0820, nah itu kepunyaan RX King peredam. RX King peredam. Nah, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang karburator yang sering banjir. Nah, ini teman-teman Ereking sering mengeluh karburatornya banjir, bocor ya. Bocor bensin dari sini, dari pembuangan atau dari sini. Nah, ini dari selang udara atas. Nah, ini. Jadi, untuk selanjutnya kita bongkar saja dulu supaya bisa dijelaskan ya. Apa penyebabnya karburator bisa bocor atau banjir dan bagaimana cara mengatasinya supaya tidak banjir atau bocor lagi minyaknya. Kita buka dulu mangkoknya ya. Ini namanya mangkok tampungan bensin pada karburator. Menggunakan obeng plus ya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman. Yang bikin banjir atau bensin bocor itu dari sini. Dari jarum pelampung bensinnya. Kita buka ya. Nah, ini pennya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Ini sudah aus. Nah, dia sudah nggak mulus runcing. Dia sudah bergelombang. Ini kelihatan. Nah, jadi bagaimana caranya? Cara mengatasinya agar karburator bisa bagus kembali, nggak banjir-banjir lagi atau nggak bocor-bocor lagi bensinnya ya. Karena kalau bensin sudah bocor itu nggak enak. Di dalam rumah itu bawa bensin, udah gitu di mesin juga jorok ya, kotor karena kena bensin, tetesan bensin. Jadi cara mengatasinya itu kita ganti ininya, jarum pelampungnya ya. Ini adalah penutup aliran bensin dan pembuka aliran bensin dari sini. Nah, tapi sebelum diganti, dicoba dulu di setting pelampungnya. Nah,
Ini untuk settingan standarnya ya. Standarnya. Dia garisnya rata. Ini garis bawah ini. Nah, dia rata dengan ini. Jadi cara settingnya untuk percobaan pertama itu seperti ini. Ini ya. Ini harus kita naikkan pelampungnya. Seperti ini gini ya. Jangan terlalu naik ya. Kalau terlalu naik, bensin nggak bakalan masuk. Bensin nggak bisa masuk. Karena dia menutup terus. Nggak ada celah untuk bensin masuk. Jadi harus kita setting. Jangan terlalu naik. Nah, seperti ini sudah cukup lah. Jangan terlalu seperti ini. Seperti ini sudah bisa. Caranya seperti apa? Nah, gini caranya. Kita buka lagi ya. Nah, ini. Nah, ini kita tekan. Kita tekan ke atas. Nah, oke. Tekan ke atas sedikit, baru kita pasang lagi. Kita coba pasang lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, ini agak naik dia. Kalau yang tadi kan seperti ini. Nah, ini agak naik. Nah, saya bikin agak naik sedikit. Nah, jadi ketika seperti ini, ya, dia minyak masuk. Seperti ini dia sudah menutup. Nah, jadi meminimalisir bensin untuk bocor. Karena dia sudah menutup agak cepat. Nah, tapi ketika sudah disetting pelampungnya, sudah kita setting agak naik sedikit, ternyata masih bocor, maka untuk yang terakhir kalinya harus ganti jarumnya. Nah, kita ganti jarumnya ini ya. Nah, ini belinya gimana, Bang? Ini belinya harus repair kit komplit ya, sama spuyer dalamnya, sama main jet dan pilot jetnya. Seperti ini ya, bungkusnya. Nah, ini untuk harganya sekitar 25 atau 30 ribuan lah. Namanya repair kit set. Nah, untuk yang contoh ini punya PE28 ya. Nah, untuk karburator air racking berarti beli repair kit karburator air racking. Itu sudah dapat satu set dalamannya isinya. Ada main jet, ada pilot jet, ada jarum skep, ada setelan stasioner langsam atau settingan anginnya, ada semua. Yang nggak ada cuma skep piston gas sama pier piston gas, karena itu beda lagi. Jadi seperti itu ya. Kita ganti ininya. Nah, setelah kita beli baru ya, kita ambil jarumnya, jarum pelampungnya, lalu kita pasang. Nah, kita pasang lagi. Kita tes pasangnya. Kita tes pasang. Kalau semisalnya masih keluar juga, harus ganti ininya sekalian. Nah, ini ya, ganti ini
Seperti ini ya teman-teman. Kita contohkan yang bekas saja, karena ini sudah banyak juga konsumen yang ganti, berhasil, nggak bocor lagi. Ini ya, ini yang lama. Nah ini ganti. Ini bukannya pakai kunci 10, ganti rumahnya ini ya. Nah ini rumah jarum pelampung. Nah seperti ini ya. Nah ini juga yang lama ini, punya konsumen, udah rusak ya. Nah seperti ini. Jadi ini fungsinya adalah ibaratnya keran otomatis untuk bensin turun masuk ke karburator ya. Nah dari sinilah bensin masuknya. Dia kalau posisi keluar seperti ini, dia akan masuk minyaknya, turun. Tapi kalau dia menutup seperti ini, maka otomatis bensin akan stop. Yang menggerakkan itu adalah ini pelampung ya, karena pelampung ini akan otomatis naik turun mengikuti volume bensin ya. Kalau bensinnya sedikit, dia akan turun. Kalau minyak masuk, bensin masuk, dia akan naik. Nah ketika naik ini, si jarum akan mengunci aliran bensin. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, ganti ininya. Oke, kita ulangi. Untuk yang pertama itu kita setting pelampung agak naik sedikit. Kalau masih bocor juga, kita belikan ini ya. Kita belikan repair kit isian karburator. Nah, kita ganti jarumnya. Nah, ini kita ganti jarumnya ya. Tapi kalau nggak mau kerja 2 kali atau mau yang pasti, langsung saja ganti ininya. Langsung ganti. Jadi langsung ganti satu set ya. Jarumnya dengan dudukannya. Nah, seperti ini. Ini kita ganti. Ini sudah banyak ya, saya ganti. Nah, ini. Nah, sudah banyak saya ganti. Dan aman, nggak ada masalah. Ini yang kelihatan. Yang lainnya ada juga yang dibawa sama yang punya ya. Jadi seperti itu saja ya teman-teman. Untuk keluhan para teman-teman yang karburatornya suka banjir, ya maklum sajalah. Karena untuk umur dari karburatornya sudah lama ya. Sudah 10 tahunan. Jadi wajar saja kalau mengalami sedikit kerusakan. Tapi bisa diperbaiki ya. Dengan modal yang sedikit, nggak perlu ganti baru. Itu kalau yang original. Ya, jadi makanya untuk karburator original itu jangan cepat-cepat diganti, jangan cepat-cepat dibuang ya. Sayang, masih bisa diperbaiki. Apalagi untuk karburator ini yang original lumayan mahal lah. Kalau ori-ori toko sekitar 800 ribuan. Jadi untuk yang asli pabrikan dari bawaan motor tuh sayang, jangan diganti. Pasti beda ya. Barang ori dari bawaan motor sama ori dari toko itu beda. Jelas beda. Ya teman-teman. Jadi seperti itu saja caranya untuk mengatasi karburator banjir. Ya silakanlah dicoba untuk teman-teman. Pasti berhasil kok. Karena saya sendiri juga sudah mencobanya. Ya, itu solusi murah untuk mengatasi karburator banjir.
Karena untuk repair kitnya ini cuma 25.000 sampai 30 ribuan tergantung daerah ya. Tiap daerah beda-beda. Nah, kalian sendiri juga bisa pasang sendiri karena sudah saya contohkan tadi, buka karbunya atau ganti jarum pelampungnya ya. Untuk ini kunci 10. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja penjelasan saya kali ini. Yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe, jangan lupa tombol jempolnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan ya.